Bincang asik bareng Kukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Koma, Selamat datang di podcast Bisik bincang asik bareng Koma. bersama saya Carla Nisa selaku host dan teman saya. Wahyu Kurnia Saputra. Nah, pada episode kali ini kita akan bincang asik nih mengenai mengoptimalkan potensi mahasiswa bersama kooperasi. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus kenal dulu deh sama narasumber hebat kita hari ini. Silakan Kak diperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Syahrian Syah dari program studi manajemen. Tahun ini diamanatkan sebagai Kabin Kelembagaan dan Humas tahun buku 2024. Oke, dan saya sendiri perkenalkan, nama saya Siti Astianti Salma dari program studi bisnis digital angkatan 2021 dan tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Komnas BUMN tahun buku 2020. Oke, terima kasih atas perkenalannya Kak. Tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya nih Kak. Kira-kira keseharian Kakak belakangan ini apa sih? Baik, untuk kesibukan belakangan ini mungkin saya pribadi ini sebagai mahasiswa aktif tentunya dan juga menjalankan tugas-tugas saya sebagai pengurus kelembagaan dan humas. Oke, kalau saya sendiri sekarang mahasiswa aktif di semester 7 dan kesibukannya juga sebagai Ketua Umum Komnas. Oke, kan ini Kak Santi sendiri kan sebagai kabin kelembagaan. Nah, Kak Esti ini sebagai ketua umum. Boleh diceritakan nggak Kak, bagaimana sih proses perjalanannya hingga sampai di prosesnya saat ini? Dari ketua umum lah dulu. Oke, sebelumnya sih saya pada saat maba ya kan mengenal Kompa itu dari PPKM jadi kemarin. Terus kan pada tahun itu di 2021 secara online. Jadi pas sosialisasinya itu saya perhatikan karena memang rencana pada saat mau masuk berkuliah ingin aktif di organisasi, makanya ternyata ada sih organisasi yang namanya Koperasi Mahasiswa. Dan di situ saya mulai cari tahu bersama juga beberapa teman yang lainnya. Dan pada saat itu setelah maba itu langsung memang bergabung dengan Kopma dan bergabung terus setelah itu lanjut pada tahun 2022 di Kopma itu sebagai lembaga kekayaan di MDN. Lanjut pada saat 2023 diamanahkan sebagai sekretaris umum atau administrasi umum dan personalia di tahun 2023 dan alhamdulillah tahun ini sebagai ketua umum untuk 2024. Kalau saya pertama itu tahunya dari dosen pada tahun 2022 di semester 1. Nah, pada saat itu salah satu dosen mata kuliah saya pengantar koperasi itu menginformasikan kalau koperasi mahasiswa ini lagi buka atau open recruitment. Ya. Nah, setelah itu saya ikuti kegiatannya dari CBT dan CIT. Setelah itu di tahun 2023 saya gabung di lembaga kerjaan member business networking, yaitu sebagai manajer pemasaran. Dan lambat tahun setengah periode berjalan saya diangkat atau diamanahkan untuk menjadi kabin kelembagaan dan humas di tahun 2023. Dan di tahun 2024 ini saya sebagai kabin kelembagaan tadi. Jadi nih Kak Asti ini sendiri udah mulai perencanaannya ya dari mulai maba. Nah ini mau pas kuliah nih aku mau masuk organisasi, memutuskan untuk pura-pura. Oke, kan begini Kak. Kak Santi sendiri kan sudah bisa dikatakan 2 periode yang menjabat sebagai kabin kelembagaan. Oke, kira-kira kalau misalnya kita bicara masalah hambatan Kak periode sebelumnya atau perbedaan lah kita jadi kabin kelembagaan di periode sebelumnya dan periode saat ini apa sih Kak? Oke. Kalau dari tahun buku sebelumnya itu kan saya terbilangnya pengganti atau kayak masuk di setengah periode begitu sebagai kabin kelembagaan humas. Jadi awal-awal masuk itu kayak apa ya? Saya belum tahu banyak tentang koperasi mahasiswa ini. Kayak masih asing lah ya? Iya, kayak masih asing gitu dengan berbagai tantangan-tantangannya. Lambat tahun saya mulai belajar dari situ. Kemudian melakukan program kerja dan sebagainya sampai akhirnya laporan pertanggungjawaban dari AT.
Kalau untuk ini Kak, kayak hambatannya di periode ini kan sudah beberapa bulan juga ya. Kira-kira apa sih hambatannya selama periode ini? Ya, untuk hambatannya di periode ini tuh apa ya? Ya, dari keaktifan anggota juga sih sebenarnya. Salah satu hambatannya ya ketika kita melakukan program kerja, melaksanakan program kerja itu minatnya anggota itu untuk ikut dalam kegiatan itu sedikit. Padahal kami melaksanakan program kerja itu untuk kebaikan anggota sendiri tentunya ya. Ini kan tadi dibilang hambatannya pada periode ini tuh dari anggaran sendiri. Nah ini Kak, aku mau tanya solusinya nih, bagaimana? Solusinya tuh bagaimana dia anggotanya ini tuh jadi aktif lagi, jadi Oke. Mungkin untuk solusi biar anggota ini semakin aktif ya kita kasih beberapa apa ya kayak hal-hal yang dapat menarik anggota ini biar aktif dalam operasi itu sendiri, kayak misalnya dalam aktivitas belanja kita kasih promo-promo atau kayak ya loyalty card dari istilahnya tak untuk tahun ini itu ada biar anggota ini semakin aktif dalam bertransaksi kan tentunya. Kalau untuk di program kerja biasanya itu kami menarik dari segi konten-kontennya, manfaat-manfaat dalam kegiatan itu seperti apa yang diberitahukan kepada anggota agar itu dapat menjadi penarik bagi mereka agar ikut dalam kegiatan. Iya, saya juga mengenai hambatannya tadi, saya merasa sih juga bahwa anggota-anggota Kopma itu kadang merasa kan ada namanya lembaga kekayaan. Nah, ada sih ini ada dua jenis anggota yang termasuk dari lembaga kekayaan, ada juga yang non lembaga kekayaan. Nah, kadang sih biasa anggota itu kurang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan Kopma atau memanfaatkan semacam pendidikan-pendidikan yang telah diberikan karena dia merasa ini kayak karena pengetahuannya mengenai koperasi itu sendiri bahwa sudah seharusnya sebagai anggota itu kita memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan karena anggota biasa merasa anggota yang non-anggota itu merasa kadang minder gitu dengan lembaga kekayaan. Makanya itu dari lembaga kekayaan merangkul para teman-teman anggota sebagai perpanjangan tangan dari pengurus untuk teman-teman agar semakin aktif lagi dalam memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang kita berikan atau kita sediakan. Berarti Kak, kalau yang dari yang kita jelaskan kayak anggota-anggota yang non-LP ini merasa kayak dirinya nggak penting lah begitu ya. Padahal sebenarnya sangat penting karena bagian dari koperasi yang milik kita kan seluruh anggota itu adalah milik kita adalah pemilik dari koperasi itu sendiri. Kembali ke Kak, kan kasih sendiri ini alhamdulillah periode ini menjabat sebagai ketua. Nah, apa sih Kak yang menjadi motivasi kita untuk jadi ketua sekaligus mungkin kayak tantangannya lah sebagai ketua karena kan bertahap sebelumnya kayak jadi sekretaris begitu di bagian administrasi terus tahun ini alhamdulillah jadi ketua. Iya sih, alhamdulillah kan bisa dibilang saya sudah 3 tahun berada di Kopma. Lama juga sekali. Saya merasa kan kemarin jadi sekretaris umum atau administrasi umum dan personalia saya kan kita ada dalam pengurusan itu pasti melihat berbagai macam permasalahan yang dialami pada tahun itu baik dari kelembagaan ataupun dari segi usaha itu sendiri dan rasa-rasa ingin menjadi ketua itu muncul pada saat akhir-akhir periode karena bentuk keresahan yang muncul ingin memperbaiki serta ingin juga meningkatkan sesuatu yang perlu kita perbaiki lagi gitu di tahun kemarin ini dioptimalkan lagi seperti itu. Nah, kan tadi disinggung mengenai pendidikan. Saya bertanya ini, pendidikan yang ada di Kopma itu apa saja sih? Jadi di pendidikan yang ada di Kopma itu ada pendidikan reguler dan pendidikan non reguler. Nah, pendidikan reguler itu terdiri dari 3. Yang pertama itu CBT atau Corporation Basic Training. Nah, CBT ini dia pendidikan merupakan pendidikan dasar koperasi di mana akan diajarkan mengenai dasar-dasar dari koperasi, entah pengertian koperasi, tujuan dan
rangka selanjutnya dari CBT. Jadi dia itu pelatihan operasi, tapi dia berdasarkan outputnya. Jadi dia belajar keorganisasian, belajar operasi dari output yang dilaksanakan. Selain itu ada juga FLLT. Nah, FLLT ini merupakan tingkat paling tingginya nih dari pendidikan reguler Kopma. Jadi dia ini pelatihan kepemimpinan lah, istilahnya begitu. Pelatihan kepemimpinan. Iya, karena command leadership training itu biasanya diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin lanjut di penulisan. Jadi persiapannya adalah pendidikan, persiapan untuk menjadi penulis. Gitu. Nah, terus selain dari pendidikan reguler tersebut, ada juga sih beberapa pendidikan lainnya biasa yang disediakan oleh teman-teman dari kebudayaan. Contohnya seperti pelatihan dari pelatihan desain, pelatihan fotografi, videografi, terus ada juga kelas-kelas kewirausahaan yang biasanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. Selain itu ada juga pelatihan yang mengajarkan untuk seluruh anggota ini bisa melakukan atau menjadi fasilitator. Itu pelatihan training of fasilitator. Begitu guys. Jadi pendidikan yang ada di koperasi itu sendiri banyak jenisnya, dan sebagai anggota kita harus memanfaatkan dengan baik apa yang telah kita atau koperasi itu sendiri sediakan. Lumayan baik juga ya tadi pendidikannya. Berarti kayak bisa dibilang pendidikan ini termasuk salah satu benefitnya juga kita masuk organisasi Kopma tersendiri. Tapi selain itu Kak, kira-kira benefit apa lagi yang bisa didapat gitu? Nah kan kayak misal orang-orang itu tertarik kalau misal ada hal-hal yang dia dapat begitu. Oke, benefit lainnya itu kan yang pertama mengenai pendidikan, yang kedua relasi, yang ketiga jodoh kalau misalnya. Waduh. Jangan tahu gitu teman-teman. Kan jadi tahu kan nih. Iya, betul. Terus yang bisa itu juga kan kita bergerak di bidang kewirausahaan mengenai bisnis, otomatis kan kita mengelola bisnis yang ada. Di koperasi mahasiswa itu kita belajar bagaimana caranya mengelola suatu bisnis. Kita diarahkan juga untuk memanfaatkan bisnis-bisnis yang telah disediakan dari koperasi itu. Jadi di koperasi mahasiswa kan ada unit usahanya, ya di mana ada minimarket dan juga fotokopi. Di situ anggota itu kita berikan sesuatu yang spesial gitu, karena selain kalau misalnya bedanya itu kita bertransaksi dengan bertransaksi di Kopma dan juga bertransaksi di luar itu. Kalau di Kopma itu kita selain dari mendapatkan produk atau jasa, kita juga sebagai anggota mencatat transaksinya, dan kemudian di akhir periode pada saat LAB kita berkemungkinan untuk mendapat sisa hasil usaha sesuai dengan transaksi yang ada. Jadi menurut saya tuh manfaat kita sebagai anggota koperasi itu banyak sekali, karena dari kita untuk kita, dan hasilnya nanti kan kepada anggota ceritanya. Jadi salah satu benefit spesial itu kayak SHK ya? Iya dong. Oke. Uang. Kan pasti tuh nanti itu pada saat di akhir periode ini teman-teman pasti excited, berapa sih sisa hasil usaha yang saya dapatkan. Jadi kalau misalnya siapa tahu dari Kawahyu atau bisa atau kayak bisa catat itu transaksinya, jangan lupa, supaya nanti pada saat LAT bisa menuai apa yang telah ditanya gitu. Gitu guys. Oke. Dan Kak, ini kan kebetulan sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Nah, dari kakak sendiri, bagaimana cara kakak meyakinkan mahasiswa baru ini untuk masuk berorganisasi, meyakinkan bahwa organisasi itu tidak melulu soal rapat, masuk organisasi itu banyak benefit yang didapatkan. Bagaimana Kak solusinya, mungkin bisa diberikan? Iya, salah satu dari benefitnya kan sudah tadi dijelaskan tuh, pasti teman-teman yang lain itu bakalan ternyata begini sih di organisasi kan tidak perlu juga mengenai
kegiatan yang biasa dilaksanakan dan tidak melulu mengenai rapat-rapat dan sebagainya. Jadi menurut saya juga kan kita di perkuliahan pasti ingin memperluas relasinya. Jadi apa salahnya kita bergabung di koperasi? Karena menurut saya apabila kita tahu mengenai koperasi itu sendiri, pasti merasa rugi kalau misalnya tidak bergabung dalam koperasi gitu. Tapi memang ya kalau kita lihat belakangan ini mahasiswa kayak semangat untuk berorganisasi, Nah, semangat itu untuk stigmanya berorganisasi. kok, stigmanya bilang kalau berorganisasi itu selalu kuliah. Ya betul. Padahal gimana teman-teman yang ada di Kayak kurang sekali semangatnya mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masuk ke dalam organisasi dan lain-lain. Padahal kalau ya sepengalamannya kita, saya rasa organisasi itu ya cukup menyenangkan meskipun dibilang ada susahnya, ya jelas lah. Realistis tuh bisa dia pasti ada susahnya, ada senang-senangnya. Iya, dan juga pasti pada saat di organisasi kan itu kita tidak menuntut juga kan dengan teman-teman. Selain bisa fokus untuk kuliah, kita manfaatkan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang luang untuk menggali potensi yang ada untuk teman-teman. Ini juga perlu kita garis bawahi karena biasanya kan banyak oknum ya yang kayak mereka fokus berorganisasi sehingga pas studinya terbengkalai dan yang lain. Padahal kan kalau kita lihat banyak juga mahasiswa yang dia aktif dalam organisasi, tapi dia nilainya bagus, makanya bisa selesai sebelum tengah waktunya. Jadi menurut saya yang stigma orang-orang yang bilang kalau kita ikut jadi anggota organisasi bakalan terlambat selesai dengan lain, menurutku ya tergantung pribadinya masing-masing. Iya, Pastinya kok, Ya. ada juga bilang ini yang akademik itu tuh prioritas, ini Ya, soal betul. organisasi itu cuma yang tambahan aja. Ya, harus tetap sesuai dengan tujuan awalnya kan berkuliah. Jadi kembali dari diri masing-masing untuk fokus kuliah, tapi tidak menutup kemungkinan kita belajar lagi di luar karena begitu lagi guys, kalau misalnya kita berkuliah harus memanfaatkan apa fasilitas yang kita dapatkan selama berkuliah sebagai status kita sebagai mahasiswa. Selain itu ada juga stigma yang beredar yang bilang bahwa kita itu kuliah, tidak semua pelajaran itu kita dapat di bangku kuliah. Nah makanya kita berorganisasi kayak tadi ada pendidikan yang disampaikan. Nah pendidikan yang seperti itu bisa dibilang mungkin jarang lah atau bahkan tidak didapatkan di bangku kuliah. Nah hal tersebut biasanya didapatkan di organisasi saya. Salah satunya Kukma. Betul. Kan di Kukma itu juga kita melakukan ada namanya rekrutmen karyawan di mana kami memprioritaskan seluruh anggota, lebih memprioritaskan para anggota untuk bekerja di unit usaha. Jadi teman-teman ini bisa dilatih dalam bagaimana kemampuannya dalam bekerja gitu. Terus ada juga program magang yang dimana bisa belajar mengenai keuangan, bagaimana mengatur atau menjadi manajer yang baik gitu. Tapi bicara masalah karyawan dan lain, ada syarat-syarat khususnya begitu, maksudnya kayak harus seperti ini, karena kan biasanya gitu kalau kerja harus berperan menarik dan yang lain. Iya. Ada yang bisa join atau semuanya bisa di. Sebenarnya semuanya bisa gitu, kan kalau jadi karyawan atau pemagang itu kan harus ada SOP yang ditaati kan dalam bekerja. Nah itu yang menjadi aturan bagi karyawan ataupun bagi anak-anak magang. Nah berbicara tadi mengenai skill-skill yang didapat yang dipelajari di bangku kuliah dan organisasi itu kan kebanyakan kan yang dipelajari di bangku kuliah itu merupakan hard skill atau kemampuan khusus, sedangkan yang dipelajari di organisasi itu biasanya dia berupa soft skill kayak misalnya kemampuan berbicara, kemampuan dalam memposisikan diri di hadapan orang-orang, dan kemampuan dalam kemampuan harus lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan saat bekerja. Berarti tadi kalau karyawan sama magang kerja secara khusus nggak ada jadi
Tapi ada sih. Oh, ada. Intinya harus jadi anggota. Oh, Ya, oke. Itu ya harus yang Iya, mau. Ya, dan tentunya itu pasti tidak menghalangi waktu kuliahnya teman-teman Oke. ataupun anggota itu sendiri. Tapi seperti yang kita sampaikan, saya cukup sepakat sih. Ya, karena kan di waktu perkuliahan, di organisasi, jadi kayak misal di perkuliahan sendiri kita selalu bahas bicara masalah teori. Nah, penerapannya itu kadang di organisasi. Iya, betul. Oke. Karena saya sendiri sih dulu tergolong bisa dibilang orang introvert. Iya, beda bergabung di rumah. Kemampuan saya dalam bersosialisasi, beradaptasi dengan teman-teman sekalian ya. Setiap tahunnya itu berganti. Jadi semakin baik ceritanya, semakin mampu dalam beradaptasi. Dan ini salah satu alasan saya untuk gabung koperasi mahasiswa itu sebenarnya untuk menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat di program studi yang saya jalani saat ini, yaitu di manajemen. Jadi apa yang kami dapatkan di perkuliahan itu kami terapkan dalam organisasi sebagai wadah dalam belajar kan tentunya. Oke, dari topik nih Kak, ini kan tema kita hari ini yaitu mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui koperasi ya. Nah, ini mau bertanya nih Kak, bagaimana kita itu sebagai mahasiswa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita sendiri? Karena jujur sebagai mahasiswa itu merasa kan nggak terlalu optimal Kak ini. Ya, begini satu kayak misal gimana secara kayak temukan potensi tadi, terus gimana cara terapkan untuk optimalkan ini apa karena kayak jangan sampai kalau begini terus tidak ada perkembangan begitu. Oke, silakan dulu. dari kita dulu. Oh, oke. Jadi kayak mungkin sering merasa kayak Nah, apa potensi sebenarnya ini nah, betul. yang perlu gali begitu bang. Nah, itu kan kalau misalnya kita cuma kuliah saja kuliah pulang kan apa yang mau didapat selain pelajarannya atau kelas-kelas yang menumpuk kan. Nah, makanya itu caranya tuh misalnya mungkin cari jati diri atau mungkin cari potensi apa yang sebenarnya kita miliki itu. Caranya itu dengan biasanya gabung organisasi. Karena di organisasi kan biasanya banyak bidang-bidangnya, khususnya Pokma itu kan sendiri misalnya di lembaga karyanya lah ada bidang-bidangnya kayak media, DPN ataupun komit itu. Nah, caranya untuk menggali potensi itu sendiri ya dengan gabung organisasi, ikuti banyak kegiatan-kegiatannya atau ikut pelatihan-pelatihannya. Bisa juga dengan ikut kegiatan kepanitiaannya begitu. Dimana ketika teman-teman sudah mengikuti hal tersebut, mungkin pasti ada yang ditahu dalam dirinya. Oh, kayaknya saya lebih ke ini kan deh, lebih tahu yang ini. Nah, itu nih namanya potensi kan di situ dan sisa ditingkatkan lagi ke selanjutnya. Iya, saya rasa tuh jawaban dari kami kelembagaan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tapi ini kan itu tadi kan kayak gimana cara mencari atau menggali. Tapi kalau untuk mengoptimalkan sendiri begitu. Oke, kalau misalnya mengoptimalkan teman-teman yang mau mengoptimalkan potensinya begitu, koperasi mahasiswa solusinya. Oh iya, betul. Itu memang koperasi solusinya. Jadi tunggu apa lagi? Karena kan koperasi mahasiswa akan selalu bersama. Jangan bersama ya. Ingat slogan kita guys, Kokma selalu bersama. Asik. Jadi ya selain untuk pengoptimalan tadi kan biasanya harusnya kita ini mencoba banyak hal misalnya di kegiatan-kegiatan kampus. Jadi selain di organisasi kita bisa juga mencoba banyak hal lainnya untuk pengoptimalan skill tersebut atau potensi tersebut. Oke, nah itulah tadi pembahasan kita seputar mengoptimalkan potensi mahasiswa. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada kata-kata terakhir. Mungkin ada sepatah kata begitu dari narasumber hebat kita. Silakan Kak. Oke, tidak enak lah saya bilang kata-kata terakhir. Awas nih guys, doa itu dah. Nah, betul.
cuman kupu-kupu, jangan ya deh ya. Iya. Hari ini nggak masuk Kopma, jangan ya deh ya. Oke, itulah tadi sepatah kata dari narasumber kita. Kemudian mungkin kita ucapkan permohonan maaf ya, sekaligus terima kasih. Selama Oke, terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya. Kemudian permohonan maaf dari kami sebagai host. Betul, ada tambahan kata. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah mengajak kami di sini. Oke teman-teman, itulah tadi itulah podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. See you in the next episode.